Nah, ini adalah tampilan Android Studio ya. Ini masih belum saya update ya, tapi tidak jauh beda ya. Tapi tidak jauh beda dengan tampilan Android Studio sekarang ya. Cuman lebih nyaman yang sekarang gitu kan ya. Tapi nggak jauh beda, nggak jauh beda. Yang pertama itu adalah menu bar. Yang kemudian yang kedua itu adalah toolbar atau shortcut gitu kan ya. Shortcut untuk pintasan-pintasan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah navigation bar. Yang ketiga itu navigation bar untuk mengetahui kita membuka file apa, ada di directory apa gitu ya. Kalau di Android yang studio yang baru itu biasanya ada di bawah gitu ya. Kalau punya saya ada di bawah navigation barnya ini. Kemudian ada namanya project pen. Project pen itu isi dari struktur project yang kita buka, yang kita buat. Kemudian yang kelima itu adalah editor. Kemudian yang keenam itu adalah tab for another pen. Nah, tab for another pen itu apa namanya? Itu apa namanya? Berisi log gitu ya. Biasanya logcat untuk mengetahui error, untuk mengetahui build-nya itu sesuai atau tidak, itu ada di bawah. Nah, ini untuk tampilan Android Studio-nya ya. Untuk teman-teman yang belum menginstal Android Studio, silakan nanti eh, lihat di e-learning itu sudah saya sediakan ya. Kalau yang baru sekarang itu Android Studio Panda 1. Gitu. Kalau ini masih lama ini, masih menggunakan angka ini. Tapi nggak jauh beda sih. Nah, kemudian setelah kita melakukan instalasi, untuk proses instalasinya ya lupa saya sampaikan, untuk proses instalasinya bagi yang belum pernah install Android sudah ada di video juga ya. Ada dua video untuk yang pertemuan pertama ini, silakan nanti bisa dicek. Yang pertama itu adalah ketika kita membuat proyek baru, ya. Ketika kita membuat proyek baru, oh ya ada yang lupa saya yang sampaikan. Ketika proses instalasi Android pertama kali, pastikan teman-teman itu laptopnya terhubung ke internet ya. Dan saran saya internet yang stabil. Kenapa? Karena nanti masih akan mendownload yang namanya SDK sama apa namanya itu? SDK dengan Gradle-nya. Nah, Gradle itu akan didownload ketika pertama kali kita membuat proyek pertama gitu. Nah, yang ini ya. Ini adalah nama proyek yang kita buat. Ini, name itu nama unik dari proyek yang kita buat yang mengidentifikasi bahwa proyek itu benar-benar kita yang buat gitu. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu adalah save lokasi. Nah, save lokasi itu tempat di mana proyek kita itu disimpan. Ya, gitu ya, lokasi penyimpanan. Disarankan lokasi penyimpanan folder tempat kita menyimpan proyek itu disarankan tidak boleh ada yang namanya white space atau spasi. Kalau underscore boleh. Nah, kemudian language-nya itu ada dua ya. Language-nya itu ada dua, Kotlin dengan Java. Kita milih yang Java. Nah, kemudian di sini ada minimum SDK. Minimum SDK inilah yang menentukan bahwa project kita itu berjalan di minimum versi Android berapa sih? Kalau kita di set di sini Jelly Bean gitu kan ya. Apa namanya? Berarti aplikasi kita bisa berjalan di Android Jelly Bean ke atas. Di Android 4.1 itu tidak akan bisa. Itu itu ya. Tapi rata-rata sekarang sudah tidak menggunakan Jelly Bean ya. Biasanya rata-rata sudah menggunakan API 24 gitu ya. Atau Oreo paling rendah gitu ya. Nah, ini apa namanya? Yang pertama ini adalah manifest ya. Deskripsi aplikasi yang dibaca oleh runtime. Kemudian yang kedua itu adalah Java. Source code kita itu nanti akan ada di folder Kotlin plus Java gitu kalau yang baru itu ya. Karena yang masih yang lama. Kemudian yang ketiga itu adalah resource. Nah, jadi kalau yang di Java itu adalah kode logika kita, tempat kita menulis kode itu ada di sana.
di folder Java. Kemudian untuk layout atau desain itu ada di folder REST. Gitu ya. Jadi struktur project yang kita buat itu nanti pasti akan seperti ini. Ada apps sama Gradle. Apps ketika di breakdown lagi itu ada manifest, ada Java, kemudian ada REST. Nah, yang keempat itu adalah build Gradle. Nah, yang di sini ya, build Gradle itu ada dua, build Gradle project sama build Gradle module app. Nah, fokus kita nanti terdapat di empat ini ya, di empat file ini. Manifest, kemudian Java untuk logikanya, kemudian yang ketiga itu folder REST untuk desainnya, kemudian yang terakhir itu adalah Gradle. Ketika kita mau menambahkan library. Jadi seperti itu. Jika ada yang nggak dipahami nanti langsung tanya ya. Nah, ini Gradle sebagai build system. Nah, ini nanti bisa dipelajari ada di sana. Nah, kemudian di Android itu juga kita bisa membuat namanya HP-HPan atau emulator, serta juga bisa menjalankan satu aplikasi ke beberapa emulator, asalkan komputernya kuat. Jadi bisa bisa ketika kita menjalankan itu bisa langsung menjalankan ke lebih dari satu device gitu ya atau emulator. Nah, ini cara untuk apa namanya membuat emulator. Nanti saya praktekkan saja. Nah, ini tampilan emulatornya itu seperti ini. Yang saya screenshot. Ini jika mau menggunakan emulator. Namun jika teman-teman itu mau menggunakan HP, cara di masing-masing HP itu berbeda-beda gitu ya. Yang pertama itu tentunya itu dengan cara apa? Mengaktifkan mode pengembang atau mode developer. Biasanya itu ada di pengaturan kemudian tentang telepon gitu, atau about phone. Kemudian pilih build number, tab build number sebanyak 7 kali. Dan ini masing-masing HP itu berbeda. Samsung, Oppo, Vivo, ini berbeda-beda. Xiaomi gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman itu bisa nyari juga di YouTube ya. Kalau nggak ketemu, itu pasti ada. Cara mengaktifkan mode developer untuk debugging di real device. Itu ya, saya lanjut dulu nanti kita buka sesi pertanyaan sambil lalu nanti saya praktekkan. Nah, sebentar saya share ulang. Share ini langsung aja. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini. Ini ada view, view group, dan view hierarchy, layout editor dan layout. Kemudian yang ketiga itu adalah resource dan activity. Nah, sebenarnya apa namanya di video itu saya ada salah sebut ya. Nah, kalau di Android Studio itu semuanya dibaca view. Nah, karena keasikan dengan Flutter kemarin gitu kan ya. Jadi saya membahasakan view yang ada di Android itu ke widget. Kalau di Flutter kan semua komponen itu dibaca widget gitu kan ya. Tapi kalau di Android semua komponen itu dibaca view. Itu bedanya cuman ya antara Android dengan apa Flutter gitu ya. Mohon maaf di video itu ada saya salah sebut ini, salah sebut bahasa. Nah, tampilan yang kita lihat itu semuanya itu adalah view. Itu semuanya itu adalah view. Semua yang kita lihat itu adalah view. Setiap elemen interface ini adalah tombol, ini teks. Ini semuanya itu adalah view. Ini meskipun ini namanya itu adalah button, kemudian ini text view, itu semuanya dibaca view. Bacanya itu adalah view. Nah, apa itu view? Nah, view itu merupakan komponen dasar.
komponen dasar dalam membangun user interface. Nah, itu banyak macamnya. Untuk view itu ada text view, kemudian ada edit text, kemudian ada button, kemudian ada image view, kemudian ada radio button, scroll view, recycler, dan lain-lain. Banyak. Ini contoh view, edit text, slider, radio button, switch, gitu. Kemudian checkbox. Nah, di masing-masing view itu pastinya memiliki yang namanya atribut. Atributnya itu apa gitu. Atributnya itu meliputi color, dimension, positioning gitu ini ya. Kalau bahasa di aplikasinya itu di Android Studio itu adalah property. Nah, ini view ini. Ini view. Nah, ini tampilannya ya kurang lebih seperti ini, hampir-hampir sama sih. Masih hampir-hampir sama. Ini adalah blueprint. Blueprint ini itu mencerminkan apa yang diletakkan di desain di sini ya. Ada di sini. Oke. Nah, ini mendefinisikan view. Nah, untuk desain di Android itu ada dua cara. Yang pertama kita ngoding ya, ngoding XML gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan drag and drop. Jadi tarik lepas, tarik lepas, tarik lepas gitu ya, tarik lepas. Cuman di video praktikum yang saya praktekkan yang di e-learning itu saya menggunakan yang ngoding, tidak drag and drop. Nah, setiap view yang nantinya akan dipanggil di kode logika kita itu harus memiliki yang namanya ID. Nah, ini ya. Selama apa namanya? Selama view itu tidak akan digunakan di kode kita, di kode logika kita itu tidak perlu dikasih ID pun nggak apa-apa gitu. Nggak dikasih ID pun itu nggak apa-apa. Tapi jika view itu akan digunakan nantinya di kode logika kita, itu harus diberikan ID. Jadi gitu. Nah, ini contoh penggunaan ID. Kemudian di sini ada namanya properti, gitu ya, properti atau atribut. Oh, ini ada atribut apa? Ada komponen view text view. Atributnya itu ada ID, layout width, layout height, background, text, text color, size, dan text style. Jadi seperti itu. Apakah menghafal, Pak? Enggak. Ini bisa dikontrol spasi. Sama halnya kalau kita ngoding web di VS Code itu kan bisa kontrol spasi. Semua bahasa pemrograman saya rasa sudah bisa seperti itu. Nah, ini ya, kok masih ada garisnya ini. Oke. Nah, kemudian ini property name-nya, kemudian ini adalah property value. Nama propertinya ini value-nya. Ini contoh layout width, value-nya match parent, kemudian propertinya teks, isinya teks. Nah, ini ID. Nah, nanti ada penjelasannya terkait dengan layout width itu match parent sama wrap content itu ada di video. Silakan nanti bisa dilihat ya yang bagi yang siswa yang belum pernah belajar Android. Nah, kemudian selain view di Android itu juga ada yang namanya view group ya. Nah, view group ini merupakan komponen yang dapat menampung banyak view. Nah, gitu, menampung banyak view. Kalau view itu hanya bisa menampung dirinya sendiri gitu ya. Tidak bisa menampung banyak view. Nah, terdapat beberapa view group di Android Studio. Yang pertama itu adalah constraint layout. Constraint layout, apalagi kalau yang terbaru itu ada coordinate layout ya. Kemudian ada relative layout, kemudian ada linear layout. Linear layout ini terbagi menjadi dua, vertikal dan horizontal. Kemudian ada grid layout, frame layout, dan scroll view. Nah, namun dalam prakteknya yang di video itu yang saya buat itu hanya menggunakan dua layout saja, menggunakan relative layout dan linear layout. Intinya yang ada di apa namanya, yang ada di pembelajaran ini semuanya itu basic semua, basic semua.
Selebihnya nanti jika teman-teman mau belajar lebih expert, silakan bisa coba-coba constraint layout yang lebih powerful itu. Nah, ini gambaran umum dari layout ya. Nah, kalau ini adalah linear layout horizontal. Eh, ya, horizontal karena ke samping. Nah, kalau ini constraint layout yang lebih dinamis, kita sendiri yang ngatur. Kalau ini grid layout. Kalau grid layout itu pasti kotak-kotak kayak gini. Kemudian yang ini adalah table layout. Contoh dari table layout. Nah, ini adalah hierarki view group dan view. Nah, root view di desain di tampilan itu pasti menggunakan view group. Pasti. Di dalam view group itu boleh ada view group lagi dan ada view gitu ya. Di dalam view group boleh ada view group lagi ya, dan ada view dan seterusnya seperti itu. Jadi gitu. Ini hierarki dari view group dan view. Nah, ini hierarki view dan screen layout. Linear layout ini sebagai view groupnya, button, text view, dan button ini sebagai view-nya, gitu ya. Yang linear layout ini sebagai view group, kemudian button, text view, dan button itu sebagai view saja. Jadi button ini tidak dapat menampung button di dalamnya, berdiri sendiri. Nah, jadi komponen tree-nya itu nanti akan terlihat seperti ini. Nah, dibungkus ada di dalamnya sini gitu ya. Tuh. Nah, jadi tampilan untuk layout XML-nya itu seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang selanjutnya itu adalah mana dah? Resource. Resource ini berisi apa? Berisi layout kita dan dapat juga berisi gambar, ya. Gambar atau icon yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Jadi seperti itu. Tuh, nanti bisa dibaca-baca. Oh Pak, eh, kok nggak ada AI-nya? Nah, nanti karena apa? Karena AI itu lebih mudah lagi gitu ya, lebih mudah lagi. Karena apa? Karena kita hanya ngeprom saja, memberikan instruksi saja ke AI. Namun apa namanya? Karena kita kalau kita menggunakan AI itu kita tidak ngoding, tentunya kita harus tahu nih dasar-dasarnya. Kalau kita tidak tahu dasarnya, meskipun kita tahu ngeprom, insya Allah akan bingung. Karena apa? Karena basic untuk mengetahui apa, untuk dapat mengerti apa yang dikerjakan oleh AI, kita harus tahu fundamentalnya atau basicnya. Jadi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah activity. Nah, activity ini merupakan komponen dasar dalam membangun user interface menjadi satu kesatuan dengan view tadi itu ya. Aktivitas merupakan mm, komponen dari suatu aplikasi, kemudian mewakili satu hierarki tampilan. Dalam artian satu layout itu pasti memiliki satu activity gitu ya. Apakah bisa satu activity memiliki lebih dari dua layout? Itu bisa, sangat bisa. Nah, cuman normalnya itu satu layout, satu activity. Jadi seperti itu. Java class atau Kotlin class biasanya satu activity, satu file. Nah, ini adalah contoh activity ya. Ini contoh activity. Jadi activity itu satu kesatuan dari kode logika ya dengan XML-nya atau layout-nya gitu ya. Tuh. Ini contoh beberapa activity. Nah, ini implementasi activity itu seperti apa? Nah, di coding itu nanti saya tampilkan mendefinisikan activity ya. Mendefinisikan activity Kotlin Class itu menggunakan extend app compat activity untuk menghubungkan layout dengan activity itu terdapat di coding yang namanya set content view di method onCreate ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir itu mendeklarasikan activity di Android Manifest. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, ini. Ketika kita membuat project pertama kali, pasti itu akan ada
ini, kelas main activity, app compat activity. Nah, ini ada metode onCreate ya. Di dalamnya itu ada set content view. Lah, inilah yang mencirikan bahwa main activity, nah, kelas main activity itu miliknya activity main, layout activity main, atau activity main miliknya main activity. Jadi seperti itu. Ini yang apa yang mencirikan bahwa ini memiliki satu layout gitu. Nah, ini R ini artinya itu adalah resource, kemudian layout ini adalah folder layout, kemudian activity ini adalah nama filenya. Saya contohkan itu, nah ini ya. Kalian bisa lihat apa yang saya buka ya. Bisa, bisa. Oke, kebetulan saya tadi buat ini buat dan saya kasih tahu hasilnya. Tadi saya nyoba mana sebentar, package base project apa biasanya itu. Oke. Ini ya, berubah ini tampilannya punya saya biasanya nggak kayak gini. Oke. Nah, di sini Java REST. Nah, ini ya. Oh, agak banyak ya. Bentar. Saya buat lagi aja. Saya buat lagi aja. New project. Nah, di sini di phone and tablet kita pilih Empathy View Activity. Nah, di sini karena kita hanya belajar Android native, jadi kita menggunakan Empathy View Activity. Kenapa tidak menggunakan yang di atas? Nah, ketika kita menggunakan yang di atas, kita menggunakan yang namanya Jetpack Compose gitu ya. Jetpack Compose itu pemrograman Android juga, tapi tidak ada XML-nya sama sekali. Jadi semua desain dan semua kode logika itu jadi satu menggunakan bahasa Kotlin. Nah, yang kita praktekkan, kita masih menggunakan Android native. Dalam artian untuk desain UI-nya, user interface-nya itu masih menggunakan XML. Short course. Nah, di sini. Ini nama package name. Yang terakhir ini apa namanya? Ini pasti akan menyesuaikan dengan nama project yang kita buat di sini, yang kita tulis di atas di sini. Kemudian com.result. Nah, ini kalian bisa ubah com.ft.unuja sama seperti itu. ft unuja. Nah, kenapa seperti ini? Inilah yang mencirikan bahwa project ini identitas project kita gitu ya. Itu sama halnya ketika kita buka di Play Store ya. Play Store. Nah, ini saya contohkan ya, saya contohkan. Nama package name itu berpengaruh kemana sih gitu ya. Saya ada satu aplikasi itu, bentar, aplikasi mana pencarian ini ya? Oh ini. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Nah, di atas ini kan ada com ini. Nah, inilah yang menciri khaskan kalau ini miliknya Unuja gitu ya. Nah, ini nama pengembangnya gitu. Ini contoh contoh saja. Jadi seperti itu. Jika di-upload di Play Store itu nantinya akan seperti itu. Nah, kemudian
Di ini ya, apa namanya, di language-nya kita ada dua ini ya, Java dan Kotlin. Kemudian di save lokasinya ini saya sudah menghindari spasi ya. Kalau ada spasi itu pasti akan seperti ini nih. Save location should not contain white space. Nah, ini tidak disarankan. Tidak disarankan. Nah, kemudian build konfigurasinya ini kita pilih yang Kotlin DSL saja. Kemudian lain nih minimum SDK. Nah, sekarang kalau saya buat project itu sekarang rata-rata minimum SDK-nya saya sudah menggunakan versi 7.0. Kenapa? Karena apa namanya? Jarang sudah yang di bawahnya 7.0. Ini sudah rekomendasi dari ini ya, dari Google-nya. Kalau di Indonesia itu rata-rata sekarang, nah ini, your app will on approximately 99,2 on device. Ini sesuai dengan negara kita gitu. Kemudian klik finish. Nah, ketika kita membuat project baru, itu akan otomatis dia akan meng-create dua file yang otomatis terbuka langsung. Yang pertama itu adalah ini ya. Enaknya taruh mana ini? Sebentar. Yang pertama itu adalah activity main activity.detail, yang kedua itu adalah activity main.xml. Nah, dua file ini yang otomatis akan terbuka ya ketika kita membuat proyek pertama kali. Nah, kita tidak bisa langsung moro-moro langsung mendesain dan menulis coding logika gitu. Tapi kita harus menunggu proses Gradle build-nya di sini di bawah di sini ini kita harus tunggu. Nah, ini jika sudah tidak ada proses lagi di sini yang berjalan, berarti kita sudah bisa. Nah, ini yang maksud saya itu tadi, kalau di versi sebelumnya itu kan ada di atas ini. Navigation pane-nya itu ada di atas. Kalau yang sekarang itu ada di bawah. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan. kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini. Jadi seperti ini. Ketika kita buat project baru, tampilannya itu seperti ini. Nah, ini agak berbeda seperti yang kayak punya saya tadi itu. Sebentar. My test. Nggak ada Android-nya soalnya punya saya di sini. Oke, kena hapus mungkin. Nah, inilah ya. Sebenarnya kita mau buat aplikasi langsung menggunakan prompt itu sangat-sangat bisa ya. Bagi yang tidak tahu Android bahasa pemrograman sekalipun itu bisa, asalkan bisa install dan membuat project gitu. Sebenarnya bisa. Bermodalkan apa? Bermodalkan punya akun Gemini AI, selesai sudah sebenarnya gitu. Tapi akan kebingungan juga ketika apa namanya, ada penambahan fitur atau apa gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ya, ini lebih ringkas ya ini manifest dengan Kotlin. Nah, ini ada dua ini. Tiga dengan ini. Nah, layout. Nah, dengan ini. Nah, segala activity yang kita tambahkan di sini itu harus terdaftar di Android Manifest di sini. Nah, ini kan terdaftar ini. Jadi sekalipun kita seumpama menambahkan activity di sini tapi tidak terdaftar di sini itu tidak akan terbaca ketika proses dijalankan. Seperti itu. Oke, sebentar. Nah, saya lanjut ya, lanjut. Mengganggu ini anunya Zoom ini ya. Sebentar. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Ada tiga mode ya, ada tiga mode di Android untuk mendesain itu. Ada menu desain, ya, kemudian ada ini, ada split, jadi kita bisa apa namanya, ngoding sambil lalu melihat hasilnya. Kemudian yang ketiga itu adalah pure coding gitu. Kita akan menggunakan yang seperti ini. Nah, di sini ini merupakan yang namanya view group ya.
constraint layout, relative layout, linear layout, itu merupakan view group. Nah, ini saya contohkan menggunakan linear layout. Kontrol spasi, LI kontrol spasi muncul seperti ini. Kita tambahkan orientasi di sini. Orientasinya itu vertikal. Oke, kita sudah ubah nih. Namanya vertikal kan ya. Kita ke desain, kemudian ke palet, button. Kalau vertikal, namanya vertikal, ketika menambahkan view atau komponen, itu pasti akan ke bawah. Nah, gitu. Ini komponen tree-nya. Nah, ini ya. Nah, seumpama kita tambahkan lagi nih layout. Layoutnya saya tambahkan, tadi kan ada nih, main layoutnya itu adalah vertikal. Saya tambahkan lagi yang horizontal. Nah, di bawahnya button yang ketiga ini. Saya tambahkan di sini. Nah, ini horizontal. Nah, ketika kita menggunakan horizontal itu nanti akan ke samping ketika kita nambahkan. Nah, satu, dua, tiga. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal dasar lagi dari ini yang perlu kita tahu itu adalah margin. Yang perlu kita pahami margin dan padding. Margin dan padding. Oke, kita buka ke coding aja. Saya lebih prefer ke coding gini ya. Oke, saya coba ya. Namanya margin itu adalah, kalau margin itu adalah kita memberikan jarak luar dari komponen kita, jarak luar dari view kita, jarak luar. Kalau padding itu memberi jarak ke dalam. Kalau margin memberi jarak keluar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Margin 24 dp. Nah, ini kelihatan warna birunya ya. Warna birunya ini kelihatan ya, yang saya arahkan Kelihatan, cursornya ya. kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi ini margin. Jadi kalau margin itu memberi jarak dari view-nya itu sendiri keluar gitu ya. Nah, ini kan ini terluarnya. Jadi ada jarak. Beda halnya ketika kita menggunakan padding, dia memberikan jarak ke dalam. Marginnya apa namanya? View-nya tetap ada di paling luar ini. View-nya tetap ada di paling luar. View linear layout terluar itu tetap ada di paling luar. Agar agar ada pembeda ya. Oke, saya kasih kayak gini aja. Warna, warna background. Karena ini dasar ketika mendesain itu ini dibutuhkan gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan AI yang ada di sini untuk mendesain itu kurang powerful gitu ya. Jadi tetap kita butuh improve sendiri gitu ya. Atau kita menggunakan DeepSeek. Kalau saya sendiri itu sering menggunakan DeepSeek dan saya siapkan resource-nya. Jadi yang mendesain itu adalah DeepSeek. Saya coba pagar ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini adalah layout linear layout terluar, view group ya, view group linear layout terluar yang menggunakan layout margin. Jadi dia akan memberikan margin keluar gitu kan ya, memberikan margin keluar. Beda halnya ketika kita menggunakan padding. Padding itu memberikan margin ke dalam. Nah, ini kan sudah tahu bedanya ya. Bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak, bisa. Oke. Kemudian ada lagi hal sepele sebenarnya untuk di desain ya. Ini saya coba 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 hapus salah satu ya. Nah, ini ada namanya itu adalah, nah ini kan kadang ada tuh aplikasi yang
tombolnya satunya memanjang, satunya tidak. Kan gitu kan ada kan ya? Ya. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Kalau ini kan masih sama, dalam artian apa namanya, ininya sama, rentangnya itu sama. Yang tidak sama itu menggunakan ini. Yang button yang ini agak panjang ke sini, yang ini agak mepet ke sini. Nah, gitu ya. Ini saya ubah menjadi 0 dp, kemudian yang ini weight-nya saya kosongkan. Selesai. Jadi mau dia portrait ataupun landscape, dia akan tetap seperti itu kondisinya. Dengan apa? Dengan menambahkan ini, bobot. Jadi seperti itu. Ini di video juga ada ya, dijelaskan. Di video praktikum itu juga dijelaskan. Karena hal sepele tapi sangat bermanfaat gitu ketika kita melakukan desain. Jadi seperti itu. Kemudian hal yang paling ini lagi yang paling sangat apa namanya paling sangat membantu ketika kita ngoding itu adalah namanya casting view. Jadi kan kita kan tidak bisa melakukan apa memanggil langsung ID yang ada di XML ini langsung ke main activity di sini gitu ya. Jadi tidak bisa langsung. Contohnya buton 4 nggak ada ketika dicari. Padahal di sini ada. Nah, itu namanya casting view. Casting view di Android itu sudah dipermudah sebenarnya itu dengan ada yang namanya di Gradle script kita nambahkan nantinya. Di video itu juga sudah saya sampaikan. Nanti kalian tinggal praktekkan ya. Di build Gradle di situ kita nambahkan di sini. Di dalam tag Android gitu ya. Ini tutup kurungnya ya. Saya enter di sini. Kita tambahkan yang namanya build feature. Nah, build feature, wah ngerti sendiri nih ya. Saya tinggal tekan tab-tab saja, nggak usah ngoding ya. Ini masih penggunaan AI ya. Kemudian kita klik sinkron, kita tunggu proses build-nya ini, build Gradle-nya ini kita tunggu di sini sampai ini sudah selesai. Caranya gimana agar kita bisa mengakses ID yang ada di apa namanya yang ada di XML? Caranya seperti ini. Ini kita belajar kilat ya, karena cuma hanya 8 pertemuan nih. Semoga bermanfaat. Eh, let eh, ada dua cara ya, ada dua cara. Saya kasih cara yang ada tiga cara sebenarnya, cuma satu cara ini sudah jarang saya pakai ya. Satu cara yang saya maksud itu tidak menggunakan apa namanya, tidak menggunakan view binding. Kalau yang ini sama-sama menggunakan view binding tapi beda cara saja. Cara yang pertama kita menggunakan ini, let init var binding, kita buat variabelnya dulu yang isinya itu mewakili dari activity main binding. Kemudian di atasnya set content view, ini kita lah ini ngerti saja ini AI. Biasanya kalau tidak tersinkron dengan Gemini AI itu tidak akan seperti ini ya. Nah, itu binding eh, activity main binding. Lah, kenapa kok muncul seperti ini? Ini akan otomatis tercreate otomatis ketika kita menambahkan yang namanya view binding di build Gradle module app. Nah, jadi semua yang ada di activity main.xml di sini akan dibungkus oleh binding itu sendiri gitu ya. Otomatis akan dibungkus, dikelompokkan menjadi kelas namanya activity main binding yang menampung semua ID yang ada di dalam desain di sini. Gitu. Bisa dipahami? Halo?
Iya, Bisa, Pak. Pak, Bisa, bisa. Pak. Paham ya? Jadi ketika mau manggil ID yang ada di sana, yang ada di activity main, itu tinggal kita variabelnya ini binding, binding kan ya. Eh, di sini aja taruh bawah. Binding dot button 2 set on click. Sebenarnya nggak usah seperti itu kita. Nah itu ngetik set aja, kita tinggal tap saja itu selesai itu. Dikasih anu sudah oleh apa namanya, oleh AI-nya. Nah ini jadi gitu. Jadi sesimpel itu. Kalau dulu itu masih ruwet. Binding ini variabel ya. Kalau di sini kalian ubah menjadi bind saja gitu ya. Di sini juga harus diubah menjadi bind. Nah, ini hanya variabel pemvariabelan saja sih. Nah, gitu. Cara yang kedua, ini cara pertama ya. Cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Soalnya ini nggak saya jelaskan di ini, di apa namanya, di video. Cara yang kedua, kita menghilangkan ini. Nah, ini Kak, ini adalah cara-cara yang saya sering gunakan. Selain untuk binding pun sering saya gunakan. Mungkin Edo juga sering menggunakan ini gitu. Komentar Edo nanti kalau jika menggunakan kayak gini. Saya biasanya menggunakan ini, val bind by lazy. Selesai. Ketika saya menggunakan arsitektur MVVM itu saya sering menggunakan kayak gini untuk mengapa? Menghemat coding. Nah, di sini kita ubah menjadi bind.root. Oh iya, di sini yang ini tadi itu belum saya ubah ya di sini. Binding apa? Bind.root. Jadi seperti itu. Jadi menghapus satu baris coding lagi gitu yang awalnya di sini itu ada tadi ya, yang awalnya itu ada ini, ada coding yang seperti ini, yang awalnya ada coding yang seperti ini, itu sudah tidak dipakai lagi. Cukup diwakili oleh satu baris coding ini. Jadi seperti itu. Ini yang sering saya pakai. Yang sering saya pakai itu seperti ini. Menggunakan by lazy. Namanya sudah by lazy ya, malas ya. Jadi codingnya juga ikut malas, ikut sedikit. Nah, itu sih. Nah, kemudian yang kedua, untuk membuat yang terakhir, membuat apa namanya, emulator. Nah, untuk membuat emulator itu ada di sini ya, di samping kanan itu ada namanya device manager. Nah, di device manager kita bisa menambahkan di sini create virtual device. Nah, kita tinggal milih nih, mau emulatornya bentuk handphone kah, tablet kah gitu ya. Kalau saya sering menggunakan yang medium phone ini. Next, kemudian namanya apa gitu ya. Terserah. Oh, saya cita-cita pengen punya Samsung Z Fold, Samsung Z Fold. Tinggal cuman nama saja gitu. Jadi tinggal di ini, di apa namanya, diubah sesuai dengan kemauan kita. Nah, tentunya ini karena saya belum pernah download yang ini gitu kan ya, yang versi API 36 Mbak Lava ini ya, Android 16, belum pernah yang ini. Ini harus download dulu ya. Harus download dulu. Lumayan ini, berapa 1,8 giga ya. Kalau bahasanya itu adalah ini sistem image-nya, sistem operasinya gitu. Kita download sistem operasi apa namanya, Android-nya gitu. Sistem image, bahasanya sistem image gitu.
Kemudian klik finish, dia akan download gitu. Kalau sekarang jangan download dulu. Itu ya. Kemudian tinggal dijalankan di sini, di run up. Nah, saya contohkan yang project yang sudah saya buat ya. Project yang sudah saya buat, close project. Ini saya buat tadi berapa menit? 15 menit sebelum 15 menit sebelum ini dimulai, saya sudah buat yang namanya apa namanya? Aplikasi menggunakan AI. Aplikasi menggunakan AI. Oke. Nah, ini ada yang terhapus ya, prompt yang terhapus. Ini sudah saya jalankan, itu hasilnya itu seperti ini. Ini membuat aplikasi catatan itu hanya butuh waktu kurang lebih 15 menit. Nggak sampai 15 menit. Ya kurang lebih lah. Saya hanya mengkonfirm saja isi catatan seumpama eh, eh, apa namanya, tugas matematika. Nah, statusnya proses, tanggal penyelesaiannya tanggal berapa? Oh, tanggalnya tanggal 25. Oke, simpan catatan. Data berhasil disimpan. Kita tambah lagi, tambah data. Tugas pemrograman web. Ini progresnya sudah selesai. Tanggalnya itu tanggal 24. Oke. Jadi seperti ini. Yang akan kita buat itu nanti ya seperti ini gitu. Yang akan kita buat di proses di tahapan di e-learning. Nah, untuk penggunaan AI-nya itu ada di paling akhir nanti di bawah dua pertemuan sebelum akhir dan sebelum penentuan reward gitu ya. Itu ada di sana untuk penugasannya. Jadi seperti ini. Nah, ini cuman belum ada alert dialognya untuk menghapus. Ini saya buat semuanya menggunakan full AI. Saya buat ini menggunakan semuanya full AI. Seperti apa promnya, Pak? Saya kasih nggak saya kirim ya, saya kasih lihat saja. Ini prompt yang saya buat. Saya biasanya kalau buat prompt itu buatnya itu secara detail ke Gemini. Karena apa? Karena AI yang kita gunakan yang di sini, AI yang ada di sini, ini adalah AI-nya Gemini. Kita tidak bisa menggunakan AI-nya apa namanya ChatGPT di sini. Karena yang terintegrasi dengan Android Studio itu hanya AI-nya Gemini. Ini ya. Kebetulan ini pakai emailnya kantor ya. Dan saya masih menggunakan yang defaultnya itu default, tidak menggunakan yang pro, yang 3 titik berapa ini ya, 2 titik, enggak, tidak menggunakan yang ini, tidak menggunakan yang ini. Kalau saya menggunakan yang ini khawatir tidak fair nanti ketika praktikum dengan kalian, gitu ya. Khawatir. Nah, ini konteksnya. Ketika kita membuat apa namanya, meminta agent, oh ya di sini ada mode as sama mode agent. Yang saya gunakan itu yang mode agent ya. Jadi kalau untuk yang mode perbedaannya kalau as dengan agent, kalau as itu kita masih harus copy paste, jadi masih harus ngoding. Jadi kalau untuk yang agent itu kita sudah bisa melihat mind map-nya berdasarkan agent.md. Nanti ada di sini di bawah karena ini rusak file saya tadi ya. Jadi ada itu. Jadi dia buat kayak struktur apa namanya? Apa yang akan dibuat gitu ya, apa yang akan dikerjakan itu dicatat. Nah, kemudian kita tinggal memverifikasi saja gitu ya. Oh, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Jadi seperti itu. Mau di keep atau di cancel gitu ya. Rekomendasi dari AI-nya itu. Nah, ini contoh
yang saya contoh yang saya buat untuk apa namanya untuk project note yang saya tampilkan barusan. Yang ini ya, itu adalah yang ini. Saya biasanya dijelaskan secara benar-benar secara detail. Kenapa? Karena Gemini AI dengan ChatGPT itu tidak sama, gitu ya. Kalau Gemini memberikan instruksi kurang jelas, hasilnya tidak akan optimal, gitu. Tidak akan sesuai dengan harapan. Nah, di sini ini saya contohkan ya, saya bacain. Bertindaklah sebagai senior Android developer yang sedang merancang materi praktik pembuatan aplikasi Android untuk siswa SMA pemula. Saya tambahkan seperti ini. Agar kenapa? Agar benar-benar yang dibuat itu benar-benar menggunakan Android natif. Buatkan saya kode lengkap untuk aplikasi catatan sederhana, to-do list atau notes di Android Studio. Spesifikasi teknisnya seperti apa? Saya jelaskan. Bahasanya menggunakan Kotlin dalam kurung Android natif, UI sistemnya itu menggunakan XML. Kenapa saya eh, menginstruksikan seperti ini? Karena di Android sendiri itu seperti yang saya jelaskan di awal itu ada dua model, bisa menggunakan Jetpack Compose atau yang natif. Kalau Jetpack Compose itu semuanya UI dan kode logikanya itu sama-sama menggunakan bahasa Kotlin. Nah, kemudian saya tambahkan view casting wajib menggunakan view binding. Tidak boleh menggunakan find view by ID atau Kotlin synthetic. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang masih cara konvensional ya, yang bikin banyak coding tidak efektif. Kemudian arsitekturnya itu menggunakan tradisional atau MVC dasar. Dalam kurung tidak boleh menggunakan MVVM, view model, live data, flow atau room. Semua logika interaksi database dilakukan langsung di dalam activity atau adapter agar alurnya mudah ditelusuri. Nah, ini kalau mungkin Edo mau menggunakan, tinggal cantumkan di sini. Arsitekturnya gunakan MVVM dan repository gitu ya. Kemudian database yang digunakan itu menggunakan SQLite Open Helper murni. Semua jadi dibuat seperti ini oleh saya gitu ya. Saya jelaskan kenapa kok bisa seperti itu, Pak. Nah, sebelumnya untuk beberapa proyek yang pernah saya buat, saya memang sering menggunakan seperti ini gitu. Saya jelaskan kalau tabelnya banyak, saya rinci di sini tabelnya. Jadi sekarang saya ketika memperoleh proyek Android itu apa namanya? Jarang ngoding sendiri. Jadi apa namanya? Bukan pas murni five coding ya. Five coding ya, bukan five coding ya, tetap ada unsur kita tetap memvalidasi gitu ya. Memvalidasi apa yang dikerjakan oleh AI, memverifikasi mau di ACC atau tidak rencana yang dikerjakan AI gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kali ini gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, jangan lupa isi presensinya sudah belum ya? Sudah muncul belum ya? Sudah, Bapak. Sampai jam 5 ya. 30 menit lagi tuh ya. Ditutup. Yang lain yang belum ini ya, yang belum presensi silakan ngisi sambil lalu ngisi presensi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya? Ada yang mau tanya? Teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Monggo, monggo. Aman Pak, aman Pak, aman Pak.
Siapa? Herul ini ya? Mau bertanya atau gimana? Enggak, Pak, aman, Pak. Bisa dipahami berarti ya. Insya Allah bisa, Pak. Ini saya contohkan ini yang saya buat ini. Ini saya buat ini. Langsung buatkan dia. Oh, nggak langsung berubah ya, karena modelnya habis punya saya mungkin. Karena sering saya pakai. Nah, itu. Kelihatan ya? Oke, Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini contoh aja ya, contoh aja. Nih. Tadi jam 16.26. Jam 12.26. Kira-kira butuh berapa menit gitu ya. Oh, gak gercep AI-nya ini sudah ya. Habis mungkin kuotanya ini. Oh, masih ada ini. Hmm. Biasanya cepet. Jangan lupa isi presensi ya. Sekali lagi Ya, diingatkan siap, Pak. Siapa? seluruh peserta absen di e-learningnya masing-masing. Kita tunggu sebentar. Ini kok tambah lama anunya. Tadi saya cuma butuh waktu gak nyampe 15 menit. Item note-nya itu tak desainnya seperti apa kita cek.
Oh, belum selesai. Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan. Not adapter. Iya, main activity. Ada perubahan. Selama ini kalian pernah menggunakan AI apa untuk ngoding? GPT. GPT ya, Anti gravity Pak. anti gravity. Tuh. Yang Ratri itu ya, Ratri tadi ya, yang pakai ChatGPT ya. Iya, iya. Berarti pakai pakai VS Code ya. Iya, pakai. Itu pakai agent atau pakai yang model chat? Enggak pakai. Enggak ada sih. Biasanya saya cuma tanya apa ya, Oh, kalau tanya. misalnya ada yang nggak ngerti gitu, bukan Oh iya. ngeprompt untuk bikin skripnya. Oh iya, iya. Tapi tahu ya, kalau bisa menggunakan agent di VS Code itu menggunakan ChatGPT gitu ya. Tahu-tahu pernah diajari tapi saya nggak pernah coba. Iya. Tuh, sekarang namanya itu kan apa namanya? Vibe coding gitu kan. Vibe Ah ya, coding. Apa-apa semuanya pakai AI. Tapi apa namanya? Tidak semua apa yang dikerjakan oleh AI itu semuanya benar ya. Ya kadang ada halunya juga gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. iya Di betul. anti gravity pun seperti itu juga gitu ya. Ya Kalau makanya saya sih gimana? makanya saya nggak pernah Hmm. ngeprompt untuk bikin skrip. Jadi biasanya Oh, sendiri cuma error baru saya tanya gitu. oh iya, cocok kayak gitu. Tapi ya benar kayak gitu. Karena kalau kita kita kerja di software house yang sudah besar gitu ya, yang dites itu adalah basic kemampuan kita sendiri, gitu. Yang tanpa AI. AI itu kan kita gunakan ketika kita apa namanya untuk membantu proses mempercepat proses saja. Kalau anti gravity, Google anti gravity, aduh, anu lagi itu sudah ya. Lebih enak lagi itu ya, daripada VS Code. Pernah dengar ini teman-teman yang ada di sini pernah dengar yang namanya Claude ya? Pernah, pernah, Pak. Iya, Pak. Pernah, Pak. Claude AI.
Cloud AI itu lebih powerful menurut saya, menurut penilaian saya sendiri. Oh, sebentar. Request time out habis ternyata punya saya ini. Kuotanya habis. Ya kayak gini kalau kita menggunakan agent itu ya cepet habis gitu ya. Cepet habis. Karena instruksi yang saya berikan itu banyak. Nah ini. Jadi gitu. Jadi itu saja dulu ya untuk apa namanya pertemuan pertama kali ini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Iya Pak, sudah Pak. Oke. Mungkin bisa ini ya di screenshot dulu Mas Gazi. Oke, Bapak. On cam dulu ya. Oke, untuk seluruh peserta, Dokumentasi. monggo. Di on cam dulu ya. On cam guys, on cam guys. Gak apa-apa meskipun nggak pakai baju berkerah itu gak apa-apa. Karena kita kan santai ini kan kegiatannya. Yang penting pakai baju. Oke. Yuk. So, Silakan di ini apa namanya lagi nggih. di dokumentasi. Sebentar. Saya stop screen dulu ya. Ah, Oke. satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke. Kita ketemu lagi di berapa hari lagi? 2 hari lagi ya. Silakan nanti di e-learningnya dicek ya, dipelajari ya. Saya lebih ke ini ya, kalau untuk modul mungkin nggak ada, tapi lebih langsung ke praktikum. Adanya cuman video tutorial. Jadi untuk ke depan kita tetap akan menggunakan video tutorial ya untuk praktikumnya. Jadi seperti itu. Siap, Bapak. Sudah. Ini kan sebelum ditutup, ini punya akun Gemini kan ya? Oke, Pak. Ada Pak. Punya Pak. Oh, oke. Jadi dihemat-hemat dulu ya. Akun Gemininya kita pakai di akhir-akhir. Nanti. Kalau misalkan nggak Kita ada, Pak. validasi antara hasil yang kita buat sendiri tanpa AI dengan yang menggunakan AI nantinya. Jadi seperti itu ya. Siap, Bapak. Sekaligus nanti dua pertemuan sebelum penutupan nanti juga saya juga diminta untuk memberikan penugasan yang nanti akan dinilai untuk pemberian reward gitu ya. Oke. Siap. Cukup beli pulsa gitu. Mungkin itu saja dari saya. Monggo silakan ditutup Mas Gazi. Alhamdulillah kita udah di ujung acara pada hari ini ya teman-teman. Sekarang udah jam 4:40 dan saya sebagai moderator jika ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi teman-teman jangan lupa ya untuk absen. Dia masih selesaiin itu. Saya izin live dulu ya ke Mas Gazi. Oke, Bapak.